Di saat waktu mengejarmu berbenah, mencercamu berkaca pada alam yang buram. Kini sahabatmu semakin lapar dan berkuasa. Hanya tubuh dan ide liarmu yang berlari tertuntut realisasi. Dikejar hutang prinsip tanpa peluh lelah, karena ia hanya ingin jawaban terakhir dengan langkah bersama. Kini kau tahu batas amarahnya, dan bersyukurlah, bersujudlah. Tunda sampai kau menua. Karena maafnya masih terbeli mahal oleh rasa peduli, serta perubahan langkah kaki. Kantong sampah, kantong sampah, kantong sampah, kantong sampah, kantong sampah. Kami lelah bercengkrama denganmu, mengingatkanmu yang tersenyum lupa, sampai menggunung. Kami lelah untuk peduli dengan pemikir semu, tanpa tindakan, tanpa alas. Kami yang melangkah baru untuk mereka yang kau acuhkan, sampah dan alamku. Suara bising bukan asing lagi. Kepulan asap kendaraan menjejal pagi. Bangunan tampak berdiri di sana sini. Yang terlihat cuma fata morgana sunyi. Orang-orang sudah enggan berjalan kaki. Matahari sudah bukan sahabat kita lagi. Sedikit mungkin yang berpikir tentang ini. Atau harus tunggu sampai api membakar kota ini. Hiruk pikuk dan pasar, hiruk pikuk dan pasar, hiruk pikuk dan pasar. Banyak sampah berserakan di jalanan. Kebersihan bukan cuma tugas truk berbeda hijau. Ayo ikut bersihkan sampahnya perlahan. Atau harus tunggu sampai mereka menimbun kota kita. Hiruk pikuk dan pasar, hiruk pikuk dan pasar, hiruk pikuk dan pasar.
ambilkan aku kantong sampah itu. Permasalahan utama masyarakat di tingkat rumah tangga hingga lingkungan sekitar adalah sampah. Hal yang sangat dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan. Terlebih lagi, ditambah dengan kemunculan plastik dalam setiap aspek kehidupan membuat sampah non-organik ini semakin mencemari lingkungan. Kesadaran masyarakat membuang sampah yang masih rendah memunculkan tumpukan debit sampah di setiap sudut kota. Himbauan pemerintah untuk membedakan pembuangan sampah organik dan non-organik tidak mendapat respon dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat memerlukan sarana sosialisasi yang lebih ampuh dan menarik. Pengelompokan sampah ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengolahan sampah di tingkat pembuangan akhir atau TPA. Sampah organik yang dapat dimakan ternak telah disiapkan di pembuangan akhir. Tapi, untuk sampah non-organik seperti plastik dan kaleng yang tidak bisa melapuk dan dimakan ternak akan menjadi masalah baru, sehingga perlu pemilahan agar dapat diolah kembali menjadi barang lain. Di Bali, khususnya Denpasar, sampah menjadi hal yang selalu membuat pemerintah kota bingung, karena sudah tidak ada lagi tempat luas untuk menumpuk dan menampung sampah. Akibatnya, sampah-sampah berceceran di pinggir jalan yang menyebabkan genangan air yang bisa mengawali berbagai macam efek negatif, salah satunya banjir sampai dengan penyakit. Kehadiran pihak ketiga dalam membantu proses pengolahan sampah sangat diharapkan untuk bisa membantu program pemerintah, salah satunya adalah Bank Sampah. Sejarah keberadaan dan terbentuknya Bank Sampah UD Cahaya Partajaya sebelum berjalan seperti sekarang ini diawali dari usaha kecil yang dimulai dari pengumpulan barang-barang bekas yang sekiranya memiliki nilai ekonomis. Terinspirasi dari orang-orang sekitar yang memiliki kepedulian terhadap sampah dan lingkungan. Kemudian, tercetuslah ide untuk mendirikan usaha yang bisa menguntungkan dalam hal ekonomi dan memiliki efek positif terhadap lingkungan, yaitu Bank Sampah. Lokasi terbentuknya Bank Sampah ini hingga beroperasi tetap di Banjarmerangi, Desa Kersiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Bali. Pemiliknya adalah Bapak Imade Bagiade, yang rumahnya berada di sebelah barat usaha Bank Sampah Cahaya Partajaya di Jalan Nojasari, nomor 12X Denpasar. Bank Sampah yang berdiri tahun 1997 ini memiliki luas 10 are, lengkap dengan atap seng dan tiang-tiang tinggi yang pada awalnya hanya digunakan untuk usaha jual beli besi, plastik, dan kardus sebagai pelengkap. Karena dirasa bisa menopang perekonomian keluarga, maka usaha ini terus dipertahankan dan dikembangkan. Proses pengambilan barang bisa dari proses pembongkaran bangunan yang barang sisanya dijual oleh nasabahnya. Kemudian, barang-barang yang telah terkumpul dijual kepada pengepul yang kemudian diproses oleh pabrik yang ada di luar daerah Bali. Pada awal dimulainya usaha, jumlah pegawai hanya 7 orang yang bekerja di tempat yang luas bangunannya tidak mencukupi dan kondisinya tidak terlalu mendukung. Sampai akhirnya, Bank Sampah ini bisa berkembang menjadi bank sampah yang cukup besar seperti sekarang ini. Peresmian Bank Sampah ini pada tahun 2010 langsung oleh Wali Kota Denpasar. Dan pada tahun 2010 juga, Bank Sampah ini mendapatkan reward dari Menteri Lingkungan Hidup. Jika dilihat dari segi perkembangan nasabah sampai saat ini, jumlahnya sudah mencapai ribuan, yang berasal dari kalangan yang sangat beragam. Ini tidak lepas dari proses sosialisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bank Sampah seperti penjemputan dan sosialisasi secara langsung terhadap banjar-banjar di sekitar Denpasar Timur, yang kerama banjarnya punya dan mau ikut dalam kegiatan penjualan sampah. Proses penimbangan serta penjemputan dilakukan langsung di lokasi. Metode pengumpulan sampah non-organik khususnya membidik kalangan rumah tangga. Dimaksudkan agar sampah jangan sampai terkumpul dan tidak menghasilkan apapun di rumah. Proses pengumpulannya dilakukan sedikit demi sedikit, baik perorangan maupun per banjar, kemudian dibawa ke bank sampah untuk ditimbang. Sehingga pilihan membuang sampah tidak hanya dengan pergi ke TPA.
Dalam satu hari, Bank Sampah UD Cahaya Partajaya pernah menerima lebih dari 5 ton sampah non-organik seperti plastik, besi, dan lain-lain. Berbagai partisipasi positif pernah dilakukan Bank Sampah seperti bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk aktif mengumpulkan sampah non-organik. Dan hasil permingguannya pernah mencapai 250 kg berupa sampah non-organik. Hasil penjualannya dimasukkan ke dalam tabungan dan digunakan sebagai kas sekolah. Cara seperti ini sangat baik dan efektif untuk mendidik generasi muda yang peduli lingkungan, belajar menabung, dan melirik peluang bisnis dari sampah. Tidak hanya masyarakat Denpasar, bahkan dari kabupaten lain seperti Gianyar dan Karangasem pernah berpartisipasi. Berbagai inovasi juga selalu berusaha dikembangkan oleh Bank Sampah yang kini memiliki kurang lebih 1.200 nasabah ini. Salah satunya mendukung dan mendaftarkan nasabahnya untuk menyukseskan dengan mengikuti program BPJS Kesehatan. Bank Sampah ini juga secara aktif melibatkan orang-orang di dalamnya untuk aktif memberikan edukasi dalam seminar-seminar maupun acara yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta membina bank sampah lain di area Denpasar yang sampai sekarang jumlahnya mungkin sudah mencapai 80 bank sampah. Sistem kerja dari Bank Sampah Cahaya Partajaya juga cukup unik. Setiap pemulung yang menjadi nasabah atau pengepul sampah, uangnya dimasukkan ke dalam saldo buku tabungan yang dapat diambil atau dicairkan pada saat diperlukan, seperti pada saat hari raya Lebaran atau Galungan. Dukungan dari pemerintah, seperti yang sering diutarakan agar masyarakat peduli terhadap lingkungan, khususnya peduli dengan sampah plastik, memberi semangat untuk Bank Sampah Cahaya Partajaya untuk terus berbenah. Hasilnya, Bank Sampah ini sampai sekarang selalu mendapat apresiasi positif dari masyarakat yang nantinya bisa mengetahui dan berpartisipasi dalam memasyarakatkan konsep pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Pemerintah juga mengaku bangga dengan keberadaan Bank Sampah Cahaya Partajaya karena sangat membantu pemerintah dalam menangani sampah di Kota Denpasar. Tunda sampai ke menua dan tunggu dulu. Tunda sampai ke menua. Tunda sampai ke menua dan tunggu dulu. Satu hal yang terbaik dalam hidupku adalah ketika aku sudah mulai mengalah mengerjakan segala masalah. Kali ini aku lakukan. Sekarang ku kerjakan yang harusnya bulan lalu. Sorenya ku kerjakan yang harusnya minggu lalu. Sial malamnya semua itu sudah berlalu. Esok paginya ku mulai lagi dengan Tunda sampai ke menua. Tunda sampai ke menua dan tunggu dulu. Tunda sampai ke menua. Tunda sampai ke menua dan tunggu dulu. Akan ku akhiri semua ini dan pada ref kebalikan dari yang seharusnya kau lakukan. Oh! Tunda sampai ke menua. Tunda sampai ke menua dan tunggu
tunda sampai kau menua. Tunda sampai kau menua dan tunggu dulu. Ambilkan aku kantong sampah itu. Ambilkan satu. Jadikan aku kantong sampah itu. Jadikan satu. Bahagialah kau kantong sampah, semua jadi tenang dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, semua jadi nyaman dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, dia jadi hilang dan musnah. Dia sampah. Kantong 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 sampah. Pertanyaan pertama ya Pak, bisa nggak Bapak deskripsiin sejarah perusahaannya? Sejarah berdirinya perusahaan ini akhirnya Bank Sampah Cahaya Patajaya berawal dari saya melihat sampah di Kota Denpasar ini sangat banyak sampah. Dan lagi kalau itu namanya sampah plastik kan ininya lama, hancurnya lama ya. Kayak tas kresek yang kayak gitu-gitu itu. Akhirnya saya punya ide untuk mendirikan atau mengumpulkan sampah itu. Terus saya kebetulan waktu itu Pak Wali Kota merespon. Nah, Pak Wali Kota merespon. Terus saya disuruh ke Jogja, di Jogja ada bank sampah. Ternyata di Jogja waktu itu bukanya nggak jelas, entah hari apa buka. Sampai saya 3 hari di sana nggak nemuin orangnya. Akhirnya saya berpikir bank sampah, namanya bank pasti ada istilah simpan pinjam kan gitu. Ini yang jadi kendala kalau simpan pinjam, pinjamnya ini yang bermasalah kan. Kalau simpannya kan kita bisa. Akhirnya saya bukalah bank sampah di Denpasar ini. Ya pertama kali di Bali buka bank sampah khusus simpan aja dia. Artinya dia nabung dengan sampah. Masyarakat kesini buat sampah, saya kasih buku tabungan. Itu sejarah berdirinya bank sampah tahun 2010. Nah terus pertanyaan selanjutnya itu, kenapa sih
ide atau usaha yang ingin Bapak dirikan itu bentuknya bank sampah, nggak usaha lain? Ya itu seperti tadi itu, karena sampah plastik saya kan banyak baca, banyak dengar, itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Makanya bagaimana caranya saya memberdayakan masyarakat ini biar bisa dia mengumpulkan sampahnya dari rumahnya, dari hulunya, gitu. Biar nggak sampai sampah plastik ini kilir. Makanya saya ajarkan masyarakat tuh memilah sampah. Memilah sampah, intinya Denpasar ini biar bersih. Pertama ya Denpasar dulu ya, kita karena di Denpasar ini biar bersih, biar lingkungan kita bagus. Itulah awal saya mendirikan ini. Terus saya memberdayakan masyarakat, sistemnya bayar kelompok. Ya sampai sekarang masih ya sangat jalan lah. Walaupun saat ini kita ini kekurangan tenaga sebenarnya, tenaga kerja itu yang nggak ada. Itu permasalahannya. Misalnya di tenaga kerja. Nah, terus tentang sejarah udah, tentang awal ide juga udah. Nah, kegiatan sendiri yang berlangsung setiap hari di bank sampah itu di sini seperti apa, Pak? Di sini kita kegiatan sehari-harinya ya satu, masyarakat datang sendiri membawa sampah ke sini. Di sini kita pilah. Ada juga yang kita jemput sampahnya kayak sekolah-sekolah, kita jemput. Di sini cuma memilah dan menjual gitu aja, cuma membantu menjual. Nah, terus setelah melihat kenyataan di Denpasar tentunya, harapan Bapak ke depan, baik itu terhadap pemerintahnya, terhadap oknum-oknum volunteer sampahnya, gerakan bank sampah, ataupun harapan ke masyarakat itu seperti apa, Pak? Kalau sekarang ya bersyukurlah di Denpasar ini sudah sekarang banyak sekali bank sampah. Ya mudah-mudahan semuanya lancar kan. Jadinya yang ditanya apanya? Harapan untuk ke masyarakat, harapan untuk pemerintah dan bank sampah lainnya. Harapan saya untuk pemerintah biar jangan pernah melepas yang bergelut di bidang sampah ini. Harus dituntun, kerja bareng, harus dibina dengan baik di segala hal lah, termasuk mungkin ekonominya. Itu yang perlu ditekankan menurut saya. Kalau bank sampahnya saya lihat sih sudah banyak yang jalan. Terus ada LSM kan banyak tuh, semuanya kayaknya sudah bagus. Bersyukurlah, mudah-mudahan Denpasar ini bisa bersih. Nah, pertanyaan terakhir, Pak, bisa berbagi nggak masalah kunci sukses atau kiat-kiat kalau ada pihak-pihak lain yang ingin mendirikan usaha yang sama dengan Bapak di kabupaten lain atau daerah lain, itu seperti apa, Pak? Kiat-kiat kunci sukses. Dari awal memang saya sudah mengajarkan banyak bank sampah. Mungkin dari awalnya saya lah pengajarnya gitu loh, mengajarkan bank sampah biar ada bank sampah di mana-mana. Intinya pertama kali saya yang ngajarin di sini. Intinya begini, kalau kita semua pekerjaan kita tekuni pasti kita bisa hidupkan. Tekun inti pertamanya, biar itu sampah pasti kita bisa hidup. Oke. Cukup ya, Pak, pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya dan semoga sukses terus, Pak. Namanya siapa? Umurnya? Kelas? Umurnya 8 tahun. Kelas berapa? Kelas 2. Pernah diajarin nggak untuk cara buang sampah atau sering sembarangan? Pernah? Sering sembarangan nggak? Pernah juga. Kalau habis makan, buang sampahnya kemana? Di tong sampah. Sering sembarangan juga nggak? Jarang-jarang. Namanya siapa? Irfan Kurniawan. Kelas? 1 SD. Pernah diajarin untuk buang sampah nggak? Pernah. Sering nggak? Jarang. Nah, berarti sering buang sampah sembarangan dong? Sering. Nah, kalau habis makan, sampahnya gimana? Dibuang sembarangan atau pernah dibuang ke tong sampah? Pernah dibuang sembarangan.
ke tong sampah kadang-kadang berarti. Namanya siapa? Ibu tuh Ardi Mahardika. Kelas berapa? 2 SD. Pernah diajarin untuk buang sampah nggak? Pernah. Sering nggak? Jarang. Jarang. Terus kalau buang sampah habis makan tuh gimana? Lari, buang. Buangnya di tong sampah apa kadang sembarangan? Jarang. Sering di sembarangan juga. Siapa nama Anda dan berapa umur Anda? Nama saya Aris, umur saya 24 tahun. Kemudian pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh? Pendidikan terakhir yang sudah ditempuh itu S1. Nah, kemudian apakah Anda tahu jenis-jenis sampah? Jenis-jenis sampah plastik yang saya tahu itu ada 2, ada organik dan non-organik. Oke. Kemudian tahu nggak tentang bank sampah? Bank sampah itu setahu saya pemilahan bank sampah. Jadi ada yang organik dan non organik. Kemudian dari pemilahan itu nantinya bisa dijual. Kemudian masyarakatnya kembali mendapatkan uang. Oke. Kemudian Anda pernah nggak secara rutin gitu melakukan pemilahan sampah di lingkungan Anda seperti rumah atau banjar kayak gitu? Kalau di rumah sendiri belum, cuma untuk di banjarnya sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Siapa nama Anda dan berapa umur Anda? Nama saya Gandhi Suputra, umur 24 tahun. Pendidikan terakhir Anda atau yang sedang ditempuh? Pendidikan terakhir saya telah menyelesaikan sarjana pendidikan dan sedang bekerja menjadi anggota Polri. Kemudian, Anda mengetahui jenis-jenis sampah tidak? Tahu ada sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian, apakah Anda mengetahui tentang bank sampah? Bank sampah saya tahu tentang kegiatan masyarakat yang memilah sampah. Kemudian, apakah Anda rutin melakukan pemilihan sampah di lingkungan Anda? Kalau memilah sampah di lingkungan saya saat ini belum rutin. Berarti sekedar pernah aja ya? Ya sekedar pernah di Banjar-Banjar. Oke, terima kasih. Saya. Siapa nama Anda dan berapa umur Anda? Nama Dinanda Tikasari dan umurnya 16. Pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh? Pendidikan SMA. Oh, terus tahu tentang jenis-jenis sampah nggak? Tahu sampah organik dan sampah non organik. Kemudian tahu tentang bank sampah nggak? Tahu. Bank sampah itu biasanya kayak milah sampah plastik yang bisa didaur ulang. Oke. Nah, terus rutin nggak melakukan pemilahan sampah di lingkungan kayak rumah, kayak banjar kayak gitu? Enggak rutin. Oke, makasih ya. Ya.